Voice of Indonesia. Saya bersama dengan Amira dari RRI Batam ini. Nuno. Iya, selamat pagi Mbak Namira. Oke, selamat pagi Mas Nuno dengan Amira dari Batam. Iya, oke. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Dan Amin. apa kabar juga untuk pendengar RRI Pro 1 dan juga Voice of Indonesia. Salam dari Semarang. Wah, Saat iya. ini saya sedang berada di Soto Bangkong. Soto Wah. Bangkong. Seperti yang saya sudah bilang ke Mas Agus juga tempo hari gitu. Kalau pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal soto yang legendaris di kota Semarang. Oke, nanti juga Nuno bisa diperkenalkan dulu yang di sebelah siapa? Oke, nah ini dia. Nanti yang bareng sama saya pagi hari ini adalah the one and only ownernya dari Soto Bangkong. Oh, Beliau adalah generasi kedua dari Soto Bangkong Semarang. Ada Bapak Suparyono, kita sapa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Amira. Amira. Iya, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Sobat Voice of Indonesia. Wah. Dan juga RRI Batam, Bapak ya. Dan di Pro 1 Batam. Oke, sebelum ngobrol-ngobrol ini mungkin ada disclaimer dulu dari Nuno nih terkait dengan Soto Bangkong. Jadi Soto Bangkong ini sebenarnya adalah sebuah brand ya. Nah, kalau kita ngomongin soal Soto Semarang pagi hari ini, saya pengen ngomongin soal Soto Semarang karena kebetulan CNN itu kan beberapa waktu yang lalu sempat mengeluarkan list tuh daftar tentang sop paling enak di dunia. Dan soto dari Indonesia menjadi salah satu di antaranya, bahkan berada di posisi 1 sebagai sop paling enak gitu ya. Betul. Dan ini pas banget nih karena posisi saya juga lagi di Semarang, saya juga pengen nih ngobrol soal soto Semarang gitu ya. Dan soto Semarang ini khasnya apa? Nanti kita akan cari tahu bersama dengan Bapak Suparyono, owner dari Soto Bangkong. Nah, kalau yang di Semarang, konon kabarnya kalau belum ke Semarang nggak lengkap kalau belum ke Soto Bangkong. Karena soto yang satu ini adalah langganan dari Pak SBY juga. Oh. Iya, ini di sini langganan pejabat-pejabat Pak Mas Agus dan Mbak Amira. Jadi kayaknya kalau buat sobat-sobat pendengar Pro 1 Batam yang mungkin nanti mau ke Semarang atau dari Voice of Indonesia main ke Semarang, jangan lupa untuk mampir ke Soto Bangkong, nyobain soto Semarang itu kayak mana. Pastinya, gitu, insya Allah ya. Oke. Iya betul. Dan sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh, saya juga punya sebuah video yang mau ditayangkan, mungkin Mas Agus. Oke, kita tayangkan dulu ya videonya ya. Oke, siap. Soto, siapa yang tidak kenal dengan makanan satu ini? Hidangan yang masuk dalam kategori sup ini kelezatannya memang sudah diakui. Bahkan CNN memasukkan soto sebagai salah satu sup paling enak di dunia. Indonesia sendiri punya banyak jenis soto. Konon, ada lebih dari 75 soto di berbagai daerah dengan beragam bumbu khas dan nama yang berbeda, termasuk di ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Nah, kalau Anda berkunjung ke Semarang, Anda harus mencoba soto Semarangan dan salah satu yang tersohor adalah Soto Bangkong. Selamat pagi, halo Sobat Voice of Indonesia. Pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk sarapan soto di salah satu restoran soto yang sangat legendaris di kota Semarang. Soto Bangkong terletak di perempatan antara Jalan Brigjen Katamso, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan MT Haryono Semarang. Gak susah untuk menemukan restonya. Soto Bangkong termasuk legendaris di Semarang loh. Sudah berjualan sejak tahun 40-an dan bertahan sampai sekarang. Dari awal gerobak kecil, berkembang menjadi resto dan punya beberapa cabang di Semarang dan Jakarta. Tempatnya nyaman, cocok sekali untuk Anda yang datang bersama dengan teman atau keluarga. Soto Semarang terkenal dengan kuahnya yang berwarna putih kecoklatan dengan taburan bawang putih goreng yang gurih. Kalau makan di sini, jangan lupa tambahkan sate, tempe goreng, dan perkedel. Cita rasanya sudah tak diragukan lagi, karena Soto Bangkong tetap setia menyajikan soto dengan resep turun-temurun yang menjadikan soto ini salah satu kuliner favorit di Semarang. Jadi, kalau jalan-jalan ke Semarang, jangan lupa mampir ke Soto Bangkong ya. Oke, nah gimana nih pendengar dan Amira? Kayaknya sudah penasaran, pengen langsung nanya nih Amira. Luar biasa ya, kapan bisa ke sana ya, nikmatin langsung gitu. Lihat videonya aja sudah kepengen gitu. Mudah-mudahan bisa kebau ke sana. Iya, kecium. Ya, aromanya sampai di sini loh Pak. Saya juga pagi hari ini sudah ada soto dari Soto Bangkong nih Mbak Amira. Wow. Itu yang putih apa sih Mas Nuno?
rempahnya bisa kecium sampai Batam nih. Sebenarnya kita didengerin juga loh di Singapura dan Johor Bahru Malaysia saat ini. Oh gitu. Ya. Halo, Sob. Juga di seluruh dunia juga dengerin nih. Betul sekali. Iya, iya. Itu tadi Oke. ditanya sama Amira, itu yang putih-putih apa katanya? Mm-mm. Mas Uno. Ini jadi kalau untuk soto Semarang itu sebenarnya kita terkenal dengan kuahnya yang bening ya. Jadi bening, agak kecoklatan gitu ya Pak ya. Iya, terus ada bihunnya juga. Nah, kalau di soto Semarang ini ada bihunnya, kemudian di dalamnya itu ada ayam, dan di soto Bangkong ini pakainya ayam kampung. Ayam kampung, terus ada tomat, ada seledri, ada daun bawang juga. Dan yang paling penting adalah bawang putih goreng ya Pak. Iya, bawang putih goreng itu yang ditaburkan di dalamnya, dan itu bikin kuah. Aromanya berbeda ya. Aromanya juga lebih. Luar biasa. Ini kayaknya harus dikirim ke Batam nih Mas Agus dan Mas Nuno. Iya nih. Jadi biar Pak Suparyono yang bikin soto frozen ya kayaknya ya Pak. Iya. Iya. Atau bikin cabang di Batam ya Bapak ya. Nah, mungkin ke Bapaknya bisa dijelaskan Pak, proses dari pembuatan soto Bangkong ini secara Iya, singkat silakan, mungkin Pak seperti apa Pak? Suparyono. Terima kasih Mas Agus, Mbak Mira, Sobat Voice of Indonesia, Dan Pro Satu Batam. dan Pro Satu Batam, yang mungkin live pada hari ini. Tentunya bahwa menu soto khususnya itu banyak di tempat lain, baik di Semarang dan tempat-tempat lain, wilayah lain. Namun ada beberapa hal yang memang harus sebetulnya Ya. kalau saya bercerita mungkin tidak Bapak, akan percaya. Bapak, Ya, mohon saya maaf. coba. Mohon maaf sebentar. Sepertinya perlu dirapatkan Bapak posisi duduknya supaya Bisa masuk ke lebih frame. Ya. intens ya. Oke, siap. Duduk Bapak. Oke, lebih ke tengah lagi. Iya, Sudah. baik. Sudah kelihatan, Pak Silakan lanjut Suparyono, Pak. ya. Oke. Jadi begini, banyak soto di wilayah Batam pun ada juga, kemudian ada juga di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di Malaysia, Singapura pun ada juga. Namun ada satu hal yang memang bukan khusus, tapi khas bahwa kita Berbeda. ada menu soto yang memang tidak bisa kami ceritakan dengan gimana sih rasanya. Iya, betul. Tapi tentunya harus dicoba. Betul. Harus nyoba sendiri Harus kayaknya nyoba Mas Agus sendiri. sama Mbak Amira nih. Nah, oleh sebab itu di dalam racikannya pun sepertinya ya biasa saja. Iya. Sebenarnya dengan ada beberapa bumbu-bumbu yang memang sudah menjadi satu takaran yang memang untuk menu soto tersebut. Ya memang bumbunya ini ya Pak ya, kayak bawang putih, kemiri gitu ya. Betul. Hampir sama seperti Betul, yang lain, betul. tapi untuk racikan dan takarannya kalau soto Bangkong ini Betul. memang punya takaran yang pas gitu. Kemudian Ya. tadi yang sudah disampaikan sama Mas Nuno, ya, kalau ke Semarang belum lengkap kalau belum ke soto Bangkong. Iya. Oleh sebab itu sebetulnya warna yang khas itu adalah warna yang memang ya seperti soto pada umumnya. Iya. Tapi kadang ada selera-selera tertentu dari konsumen yang memang wah ini saya kepengen agak coklat lagi. Itu mungkin bisa ditambah dengan kuah ya Pak ya. Kuah atau mungkin yang senang kecap. Dan kita menyediakan kuahnya kuah sate ini, kuah sate. kecap ini. Kuah sate. Kuah sate yang memang untuk di satenya ini. Betul. Nah, jadi katanya ini adalah salah satu yang jadi kuncinya. Banyak pengunjung di soto Bangkong ini yang kalau makan soto harus banget pakai kuahnya ini banyak-banyak Mas Agus. Karena ini yang akan menambah cita rasa, ada hint manisnya. Jadi kalau kuah sotonya sendiri sudah gurih, sudah sedikit asin gitu ya, ditambah ini jadi lebih manis gitu, dan itulah salah satu taste yang khas dari soto Semarangan gitu Mas. Jadi yang ngebedain dengan soto-soto yang lain ya? Betul sekali, dan yang membedakan juga kalau soto-soto yang lain itu biasanya jarang ada sate. Nah kalau yang di Semarang ini ada sate, harusnya ada sate kerang.
Tapi sate kerangnya lagi kosong ya Pak ya. Jadi saat ini sate apa aja tuh Mas Nuno yang ada sekarang? Betul, ini ada sate ayam, sate ayam campur, ada kulit dan sate telur puyuh. Iya. Oke. Ini di sini biasanya dia dimasak lama dan kuahnya itu jadi coklat gitu ya. Dan kuah coklat inilah yang jadi salah satu tambahan. Selera dari konsumen untuk dicampurkan di kuah sotonya. Betul. Iya. Kalau kuah sotonya sendiri putih, keruh gitu ya, tapi ditambah kuah ini jadi agak kecoklatan. Iya, Mas Nuno dan Bapak Amira, kita ini kan karena berempat ya, jadi di frame itu kayaknya penuh. Jadi kurang penuh, dekat sepertinya. Oke, Mas Nuno sudah. kurang rapat lagi nih, harus rapat lagi. Nah, gimana? Sudah Mas ya? Eko sudah ya? Gitu ya. Sudah rapat ya? Oh, nah ya baru dah. Oke, jadi sambil ngobrol-ngobrol kita juga pendengar sambil nonton juga nih. Gimana kita Oke, berempat siap. ngobrol-ngobrol. Tadi Amira Siap. udah nanya, terus tadi pelengkapnya juga sudah ya, sudah pelengkap Mungkin dari sejarahnya ini. Ini ada yang sejarahnya. menarik dari Nah, itu sejarah. ya sejarahnya yang penting mungkin bisa disampaikan juga. Kenapa jadi ada nama soto Bangkong? Karena kalau orang Jawa Barat taunya Bangkong itu kan kodok ya. Oh ya, betul. Iya, kodok gitu. Jadi kebayang soto Bangkong itu soto kodok, bukan? Kenapa namanya Bangkong kalau gitu ya? Iya, soto Bangkong itu sebenarnya adalah brand Mas Agus. Jadi kalau soto Bangkong itu brand, nah jualannya adalah soto Semarangan. Tapi bagaimana kemudian kok bisa dikenal dengan nama soto Bangkong? Nanti Pak Suparyono sendiri yang akan cerita. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Soto Bangkong. Sebetulnya Bangkong itu adalah wilayah. Area. Wilayah. Seperti Dago, kemudian Tomang atau bagaimana yang namanya adalah wilayah Bangkong. Nah, kemudian di salah satu wilayah Bangkong itu ada satu tempat yang dimana di situ ada kompleks dinas pekerjaan umum. PU ya, dinas PU ya Pak ya. Dinas PU. Yang pada saat itu masih berupa rawa-rawa. Nah, di sana ada Stonewash yang memang banyak parkir di dinas PU itu, akhirnya kalau hujan tergenang banyak karena rawa-rawa, banyak kodok. Akhirnya ada bunyi kong 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 kong. Itu menurut cerita dari warga setempat. Akhirnya dinamakan Bangkong. Oh gitu. Kenapa? Terus ada soto Bangkong, sebetulnya bukan berdirinya. Orang tua almarhum Bapak Pendiri dari soto Bangkong. Almarhumah Ibu itu sebetulnya jualan soto bukan langsung di tempat itu. Di tempat itu. Dulu keliling. Baik. Dengan membawa pikulan yang dipikul. Ini bisa ditayangkan Mas Agus, ada satu video lagi. Itu pikulannya kelihatan. Saya kemarin sempat kirim ini ya? Video. Iya, jadi itu pikulan yang bersejarah itu. Oh ya, ini pikulannya. Wow. Iya. Masih awal-awal jualan. Nah, ini yang kalau ini yang baru yang pikulan baru ya? Itu pikulan sudah lama, itu awal-awal. Oh, awal-awal ini. Yang sekarang ada bapaknya sedang. Betul. Bapak pertama kali jualan itu tahun 1948. Oh, sudah lama sekali ya. Sebetulnya bukan berada di tempat itu, tapi begitu mau jualan yang dituju tempat di Bangkong itu, di samping kantor pos. Di samping kantor pos. Iya. Di samping kantor pos. Nah, kemudian pada saat sore hari sebelum pulang, sebelum selesai atau habis, itu keliling lagi. Keliling lagi di salah satu tempat. Nah, tapi tidak terlalu lama karena untuk hanya menghabiskan dagangannya soto itu baru kembali ke rumah. Rumahnya kontrakan. Nah, kenapa bisa dikatakan soto Bangkong? Nah, itu yang menamakan adalah konsumen. Masyarakat. Masyarakat. Yuk makan soto di mana? Di Bangkong. Nah, gitu. Nah, oleh sebab itu karena Bapak almarhum orang tua jualan sotonya itu soto ayam sebetulnya. Tadinya belum ada ayam goreng, soto ayam. Oleh sebab itu ya udah tahun 50 Bapak sudah bisa mangkal.
mangkal di tempat bangkong Iya. itu, kemudian tetap dengan sebutan soto bangkong oleh konsumen yang langganan. Iya. Sampailah Akhirnya sekarang Sampai ya. sekarang Bapak menyampaikan, udah, ini namanya apa sih? soto Nah, Soto bangkong. bangkong. Soto Iya, iya, iya. bangkong karena tempatnya berada di Bangkong. Iya. Untuk menghilangkan kesan bangkongnya itu dan tidak meninggalkan tempat di mana Bapak selalu berada di situ, itu makanya ada soto ayam dan ayam goreng. Itu dia. Bangkong, Oke, karena baik. itu tempat. Ya. Begitu kurang lebih Mas Tono sejarahnya kenapa ada nama soto bangkong. Baik. Sebenarnya pengen kita ngobrol panjang-panjang ya, tapi mungkin Amira sebelum ke pertanyaan saya yang terakhir, Amira ada pertanyaan lagi satu? Ya, silakan. Ya, satu mungkin ya. Kalau tadi kan sudah kita lihat bersama bagaimana cita rasanya disampaikan juga, tapi di sini pasti adalah banyak soto-soto yang ada di sana. Nah, untuk membedakan antara soto Bangkong dengan soto-soto yang lainnya, yang asli soto Bangkong dan juga yang versi palsunya, ini gimana nih Pak? Oke. Sebenarnya gimana Pak Suparyono? Ada nggak sih yang suka niru-niru soto bangkong gitu? Soto ayamnya soto bangkong itu ada yang suka? Bukan ada lagi, tapi banyak. Banyak ya? Oh, Banyak. banyak ya. Bahkan kalau kita ke Gramedia, di buku kuliner yang ada, maksudnya untuk masakan soto, itu pun sudah ada di sana. Tapi Bukan soto Bangkong. masakan menu soto Bangkong. Oke. Kemudian di YouTube juga banyak soto yang mengatasnamakan soto Bangkong. Tapi yang ngebedain apa nih Pak? yang Ciri khasnya? ngebedain jelas bahwa itu tadi yang disampaikan Mas Nuno. Oke. Ada satu tes khas yang Memang harus dirasakan harus sendiri. Iya, Mbak jadi Amira. artinya tadi apa yang terpublikasi di luar itu bukan tulisan Pak Suparyono misalnya ya, yang tertulis di buku-buku itu, tapi orang lain yang menulis-nulis sendiri bagaimana resep soto Bangkong, padahal bukan seperti itu yang otentiknya begitu ya. Oh, baik. Nah, kalau gitu terakhir Pak Suparyono dan Mas Nuno. Kalau masyarakat dari manapun gitu ingin datang ke Semarang, ingin menikmati soto Bangkong yang otentik, kemana? Nah, dipromosiin tempatnya, alamatnya, silakan. Oke, jadi kalau untuk di Semarang sendiri lokasinya itu soto Bangkong masih menempati lokasi yang sama dari dulu ya Pak Iya, di Jalan Brigjen Katamso nomor 1. Oke. Nah, ada satu khasnya karena pada saat itu berada di posisinya adalah soto ayam goreng Bangkong. Dalam kurung samping kantor pos Bangkong. Kami juga tidak meninggalkan bahwa kantor posnya masih ada sebenarnya. Masih ada. Itu cagar Betul. budaya heritage yang memang ada. Brigjen Katamso nomor 1. Brigjen Baik. Katamso. Iya. Baik, Pak Suparyono dan Mas Nuno, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol bersama dengan kami. Saya dan juga Amira dari Batam dan juga pendengar Voice of Indonesia di seluruh dunia yang mendengarkan dan juga menonton kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti di lain kesempatan ya. Siap. Insya Allah. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Suparyono dan Mas Nuno dan juga pendengar. Ini ada lagu dari Amira ini. Lagu dari Batam spesial untuk pendengar Voice of Indonesia dan juga untuk Pak Suparyono dan Mas Nuno ya. Lagu Melayu nih. Kalau suka lagu Melayu ini Siap. judulnya Tegede-gede nih. Mungkin bisa di-spill dulu Amira, kenapa Tegede-gede itu apa? Iya, ini sebenarnya cerita sih tentang orang yang ada rasa senang begitu sampai dia menciptakan lagu itu seperti itu. Nanti kita dengarkan bersama bagaimana alur ceritanya. Baik, demikian pendengar Keliling Indonesia dengan tentunya tamu kita dari Semarang, Mas Nuno dan juga Pak Suparyono. Voice of Indonesia.